meskipun anak-anak kita sudah dikukuhkan hafal 30 juz, itu masih belum apa-apa, tetap butuh bimbingan kita selaku orang tua, dan orang tua jangan melihat itu sudah cukup. Ayat selanjutnya di ayat ke-22, setelah Allah menegaskan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat-ingat, untuk dihafal, fahal min mudzakir, maka adakah yang mau menjadikannya pelajaran? Ayat selanjutnya kemudian Allah menyatakan kadzabat Samudu bin Nuzur, kaum Samud mendustakan peringatan yang dibawa oleh Nabi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi taqaddasat anil ashbahi dhatuhu wa tanazzahat an musyabahatil amthali sifatuhu, wahidun la min killatin wa mawjudun la min illatin, bil birri ma'rufun bila ghayatin wa mausufun bila nihayatin, awalun bila ibtidain wa akhirun bila intihain, la yunsabu ilaihil banun wala yufnihi tadawulul awqat, kullul makhluqat tahta qahri azamatihi wa amruhu bainal kafi wan nun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ashabal fadilatil kiram, masyayikhinal afadil, para hadirin wal hadirat, segenap wali santri dan anak-anakku, para wisudawan wisudawati rahimakumullah. Pertama-tama mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Al-Munawwariyah, nurahibu bikudumikum, kami mengucapkan ahlan wa sahlan, terima kasih atas kehadiran panjenengan dalam acara Haul Akbar Masyayikhil Ma'hadil Munawwariyah, sekaligus pengukuhan para wisudawan dan wisudawati, santri-santri kami yang sudah kamil hifdzul Quran 30 juz. Mudah-mudahan bersamaan dengan kehadiran kita, hafalan anak-anak kita menjadi hafalan yang penuh barokah. Amin Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat sekalian, dalam kesempatan ini juga sebagai Dewan Pendidikan kami ingin melaporkan bahwasanya minggu kemarin
tepatnya pada tanggal 23 dan 24, masing-masing lembaga yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Munawwariyah sudah melaksanakan acara tasyakuran sekaligus pelepasan siswa-siswi kelas akhir. Dan insya Allah dengan perpaduan nilai akhlak, perpaduan nilai tahfidz, serta perpaduan nilai akademik masing-masing lembaga, maka setelah ini akan kita panggil santri-santri yang terpilih menjadi the best graduation atau santri terbaik, lulusan terbaik. Para hadirin sekalian rahimakumullah, tadi sudah kita saksikan bersama prosesi pengukuhan anak-anak kita yang sudah kamil hifdzul Qur'annya 30 juz. Para hadirin sekalian wal hadirat, segenap wali santri Pondok Pesantren Al-Munawwariyah rahimakumullah. Dalam hal ini, selain menjadi pegangan untuk anak-anak kita yang baru dikukuhkan, juga menjadi satu keinsafan bagi kita para wali santri yang anak-anaknya sudah dikukuhkan hafal 30 juz, dan mudah-mudahan yang lainnya segera menyusul. Ini menjadi satu catatan bahwa anak-anak kita ini yang sudah dikukuhkan hafidh dan hafidhatul Quran salasina juz'an, mereka tidak lain sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Ayat ini menegaskan bahwasanya Allah telah mewariskan kitab Al-Quran kepada orang-orang pilihan, alladzina astafaina min ibadina. Jadi para hafidin dan hafidot, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukurnya dalam terusan ayat ini, panjenengan anak kita baru dikukuhkan sebagai hafidh dan hafidhatul Quran, namun jangan terlalu banyak mengharap, karena Allah juga menegaskan faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairat. Ya, dari anak-anak yang dipilih itu, dari hamba-hamba Allah yang sudah menjadi hamba pilihan, di antara mereka ya juga ada yang dzalimun li nafsihi, masih agak nakal, wajar. Wa minhum muqtasidun, di antara mereka juga ada yang tengah-tengah, nggak terlalu nakal tapi nggak terlalu mute. Dan yang ketiga, termasuk dari hamba-hamba pilihan, adalah sabiqum bil khairat. Jadi memang sudah menjadi orang-orang yang sudah berbuat baik, anak-anak yang baik. Al-Quran menyatakan untuk orang-orang pilihan itu tetap ada yang tiga hal itu. Karenanya meskipun anak-anak kita sudah dikukuhkan hafal 30 juz, itu masih belum apa-apa, tetap butuh bimbingan kita selaku orang tua, dan orang tua jangan melihat itu sudah cukup. Apalagi yang baru tamat SMP, karena sudah
dikukuhkan 30 juz berarti sudah selesai di Al-Munawwariyah. Tidak. Apalagi yang baru tamat SD sudah selesai dikukuhkan 30 juz, kemudian sudah melakukan, sudah selesai di Al-Munawwariyah. Belum. Berikan kami kesempatan setelah pengukuhan anak-anak kita 30 juz ini, biarkan anak-anak kita terus untuk menganggap bahwa hafalannya adalah amanah seumur hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang pertama. Anak-anak kita adalah termasuk hamba-hamba pilihan. Mudah-mudahan karena anak-anak kita menjadi hamba-hamba pilihan, panjenengan yang anaknya sudah dikukuhkan, panjenengan termasuk juga wali santri pilihan. Panjenengan yang putra-putrinya belum dikukuhkan sebagai hafid dan hafidatul Quran 30 juz, mudah-mudahan segera menyusul menjadi hamba-hamba pilihan juga. Amin Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat, segenap tamu undangan yang kami hormati, kaitannya dengan masalah hifdzul Quran, ada juga ayat yang menarik untuk kita kaji dan untuk kita faham. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu lidzikri, untuk diingat-ingat, untuk dijadikan renungan. Fahal min muddakir, maka adakah yang mau menjadikannya sebagai pelajaran? Saya katakan ayat ini menarik. Ayat ini ada di surat Al-Qamar. Di surat Al-Qamar itu ayat ini terulang sampai 4 kali. Di ayat ke-17, ayat ke-22, ayat ke-32, dan ayat ke-40. Menariknya lagi, setelah penyebutan ayat ini, ayat selanjutnya justru yang dipaparkan, yang disampaikan oleh Allah itu adalah contoh-contoh kaum yang tidak mau mengambil pelajaran. Yang pertama, di ayat ke-17, setelah Allah menegaskan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, kemudian ayat selanjutnya di ayat 18 Allah tegaskan kadzabat adun fakaifa kana adzabi wa nudzur. Setelah Allah tegaskan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat-ingat, untuk dijadikan pelajaran, maka adakah yang mau menjadikannya pelajaran? Setelah itu Allah meneruskan kadzabat adun fakaifa kana adzabi wa nudzur. Kaum Ad sudah mendustakan ajaran yang dibawa oleh nabi mereka. Fakaifa kana adzabi wa nudzur. Maka lihatlah bagaimana dahsyatnya azab kami dan siksa kami serta peringatan dari kami. Jadi di Al-Quran, setelah anak-anak kita merasakan mudahnya menghafal Al-Quran, tidak cukup di sana. Hati-hati wahai anak-anakku yang sudah menyelesaikan hifdzul Qurannya. Langsung diingatkan di ayat setelahnya, satu kaum yakni Ad. Kaum ini terkenal dengan kekuatan fisiknya, bahkan kemajuannya pada waktu itu.
Tapi sampai saat ini dihilangkan, dilenyapkan oleh Allah bekas-bekas kemajuan kaum Ad. Ayat selanjutnya di ayat ke-22, setelah Allah menegaskan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat-ingat, untuk dihafal, fahal min mudzakir, maka adakah yang mau menjadikannya pelajaran? Ayat selanjutnya kemudian Allah menyatakan kadzabat samudu bin nuzur, kaum Samud mendustakan peringatan yang dibawa oleh nabi mereka. Ayat selanjutnya di ayat ke-32, setelah Allah menegaskan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, Allah tegaskan lagi kadzabat qaumul lutin bin nuzur. Allah kembali lagi mengingatkan kita bagaimana jahatnya, bagaimana kesalahan kaum Lut. Kita tahu kisahnya kaum Lut. Mereka menolak ajaran dari nabi mereka. Dan yang keempat, di ayat ke-40, setelah Allah menegaskan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, Allah tegaskan di ayat selanjutnya walaqad jaa ala fir'auna nuzur kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhda azizin muqtadir. Sudah datang peringatan kepada ahli Fir'aun, tapi mereka mendustakan. Kemudian kami datangkan azab kepada mereka sebagai azab dari Tuhan yang maha perkasa dan Tuhan yang maha berkuasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa ini perlu kita fahamin? Karena ternyata setelah kita diberikan ketegasan oleh Allah mudah untuk menghafal Al-Quran, mudah untuk menjadikan Al-Quran sebagai zikrun yang selalu diingat-ingat, maka konsekuensinya untuk peringatan selanjutnya Allah bukan memaparkan kaum-kaum yang diberikan anugerah, kaum-kaum yang diberikan keutamaan oleh Allah, tapi justru yang dikemukakan adalah kaum-kaum yang mendapatkan azab. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Inilah para hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah, ada konsekuensi yang sangat berat, ada konsekuensi yang besar dari fadilah yang telah Allah berikan kepada anak-anak kita sebagai hamba-hamba pilihan penerima Al-Quran. Ancaman begitu dahsyat. Sekali lagi, ancaman begitu dahsyat. Maka tidak heran kalau sampai Rasulullah menegaskan kam min talil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi justru Al-Quran melaknatnya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dalik. Untuk itu kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan anak-anak kita yang baru saja dikukuhkan sebagai hafid dan hafidatul Quran, hafalannya bisa mengantarkan anak-anak kita, bahkan kita sebagai orang tuanya, sebagai ahlul Quran. Amin, Allahumma amin. Kalau sudah menjadi ahlul Quran, kalau anak-anak kita tercatat sebagai ahlul Quran, maka insya Allah kita sebagai orang tua, insya Allah kita juga katut sebagai ahlul Quran. Istilah ahlul Quran
di dalam Islam itu pasti baiknya. Rasulullah menegaskan, ahlul Quran ahlullahi wa khosotuh. Ahlul Quran itu adalah ahlullah wa khosotuh, dan orang-orang pilihan. Ini bedanya antara ahlul Quran dengan ahlul kitab. Kalau ahlul kitab, di Al-Quran ditegaskan, banyak juga orang-orang yang sudah termaktub sebagai ahlul kitab, tapi mereka banyak menyelewengkan. Tapi untuk ahlul Quran, Rasulullah sendiri menegaskan, tidak ada lain yang pas sebagai julukan untuk ahlul Quran selain ahlullah. Para hadirin sekalian rahimakumullah, anak-anak kita yang baru selesai dikukuhkan 30 juz itu tidak lebih dari penggolongan satu tahapan mutata'ti fil Quran. Dia yang hafalannya masih terbata-bata, perlu sering deres, perlu sering tahqiq dan seterusnya. Di atasnya mutata'ti itu ada mahirul Quran. Di atasnya mahirul Quran ada juga yang lebih tinggi, hamilul Quran. Nah, setelah hamilul Quran, dan ini menjadi harapan kita, adalah posisi tertinggi bagi hafidul Quran adalah ahlul Quran. Kalau anak kita sudah tercatat sebagai ahlul Quran, maka tidak ada lagi yang perlu kita cemaskan. Itu tidak lain adalah ahlullah wa khosotuh. Inilah harapan kita selaku keluarga besar Pondok Pesantren Al-Munawwariyah, selaku Dewan Pendidikan Al-Munawwariyah yang menaungi baik dari SDN 3 Sudimoro, SMP Al-Munawwariyah, SMA Al-Munawwariyah, dan SMK Al-Munawwariyah. Mudah-mudahan panjenengan serta anak-anak kita bisa tetap istiqomah, karena hifdzul Quran itu adalah hal yang wajib dijaga seumur hidup. Kecuali panjenengan orang tua sudah merasa mampu untuk terus membimbing hafalan anak-anak kita, monggo. Tapi kalau panjenengan masih ragu bisa menjalankan amanah ini, naudzubillah, kalau kita termasuk dari orang-orang yang termaktub setelah penegaskan mudah untuk menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita tidak termaktub dari ayat-ayat yang saya sampaikan tadi. Inilah para hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah yang bisa kami sampaikan selaku Dewan Pendidikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.